dari kelompok satu akan membahas tentang bagaimana seorang pemimpin mengelola sebuah organisasi. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mempengaruhi seseorang dalam mengelola kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kepemimpinan itu merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh seseorang yang bisa kita sebut sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang mewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahannya atau karyawannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam kelompok dan kepemimpinan. Motivasi menuntut agar pemimpin mengetahui bagaimana harus selalu memberi informasi kepada staf, agar ia menyediakan waktu dan melakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi dari stafnya mengenai masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dorongan untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut dikarenakan oleh hasil proses pemikiran dari dalam diri pegawai atau faktor internal, maupun berasal dari luar dirinya atau faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Disebut akumulasi aspek-aspek internal individu seperti kepribadian, ciri-ciri fisik, kebiasaan, kesadaran, minat, bakat, kemauan, spirit, antusiasme, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar individu, yaitu lingkungan, apakah itu lingkungan fisik, sosial, tekanan, dan regulasi keorganisasian. Jadi inti dari semua itu, motivasi adalah hal yang mendorong karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi yang mempengaruhi manusia operasional dalam bekerja atau mungkin menjauhi pekerjaan adalah salah satunya. Motivasi yang mempengaruhi manusia organisasional dalam bekerja atau mungkin menjauhi pekerjaan adalah antara lain yang pertama itu ada motivasi positif. Motivasi positif itu didasari atas keinginan manusia untuk mencari keuntungan tertentu. Ada juga motivasi yang mempengaruhi manusia operasional dalam bekerja atau mungkin menjadi pekerjaan adalah antara lain yang pertama itu ada motivasi positif. Motivasi positif itu didasari atas keinginan manusia untuk mencari keuntungan tertentu. Motivasi positif itu intinya juga sebagai proses pemberian atau usaha membangkitkan motif di mana itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja dengan baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu. Jenis-jenis motivasi positif itu kayak imbalan yang menarik, informasi tertentu, terus kedudukan atau jabatan, terus perhatian terhadap bawahan, kondisi kerja, dan lain-lain. Baik, terima kasih tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, oleh Rizka, mengenai motivasi positif. Menurut pendapat Rizka sendiri, Rizka sudah menjelaskan tentang motivasi positif. Menurut pendapat Rizka sendiri, motivasi yang mempengaruhi manusia organisasi dalam bekerja itu apakah ada dalam motivasi negatifnya? Kalau ada, coba beri saran atau tanggapan menurut pendapatnya. Tadi rekan saya bertanya tentang apakah ada motivasi negatif selain motivasi positif. Tentu saja ada. Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Misalnya itu jika dia tidak bekerja akan muncul rasa takut dikeluarkan, takut tidak digaji, takut tidak diapresiasi, dan juga takut dijauhi oleh rekan bekerjanya. Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi tidak kreatif, takut, dan serba terbatas geraknya. Begitu jawabannya, Iswandri. Terima kasih teman saya, rekan saya Romarta atas penjelasannya mengenai motivasi negatif ini. Kurang lebihnya saya sudah menyimak dan mengerti apa yang dimaksud dengan motivasi
negatif ini. Terima kasih. Oke, baik. Tadi rekan saya sudah menjelaskan motivasi dari segi positif dan negatifnya. Sekarang saya ingin menjelaskan motivasi dari dalam dan dari luar. Motivasi dari dalam itu timbul pada diri pekerja sewaktu dia menjalankan tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerja itu sendiri. Dengan demikian, kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja dan dia sendiri menyenangi pekerjaannya itu. Motivasi muncul dari dalam diri individu karena memang individu itu mempunyai kesadaran untuk berbuat. Mereka jarang berkeluh kesah, baginya berbuat adalah suatu kewajiban laksana. Mereka jarang berkeluh kesah, baginya berbuat adalah suatu kewajiban laksana, makan sebagai kebutuhan. Paksaan, ancaman, atau imbalan yang bersifat eksternal lainnya memang penting. Akan tetapi tidaklah penting daripada aspek-aspek paksaan, ancaman, atau imbalan yang bersifat eksternal lainnya memang penting. Akan tetapi tidaklah lebih penting daripada aspek-aspek nirmaterial. Contohnya, semangat dan kemauan dari pekerja itu sendiri untuk melakukan segala tanggung jawabnya. Berikutnya, motivasi dari luar. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan, kesehatan, kesempatan cuti, program rekreasi perusahaan, dan lain-lain. Pada konteks ini, manusia organisasional ditempatkan sebagai subjek yang didorong oleh faktor luar. Manusia bekerja karena semata-mata didorong oleh adanya sesuatu yang ingin dicapai dan dapat pula bersumber dari faktor-faktor dari luar subjek tersebut. Contohnya ada kompensasi dan imbalan. Rekan saya sudah menjelaskan tentang bermacam-macam motivasi. Motivasi tersebut diberikan oleh seorang pemimpin. Ngomong-ngomongin soal kepemimpinan itu sifatnya spesifik, diperlukan khusus, sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinan harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan serta cocok dan pas dengan situasi dan zamannya. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga memaparkan mengenai gaya kepemimpinan dari salah satu pemimpin di salah satu di Indonesia, yaitu Basuki Cahayapurnama. Jadi gaya kepemimpinan Ahok sendiri yang disebut juga Basuki Cahayapurnama, salah satu seorang pemimpin juga yang memiliki sebanyak mungkin rintangan yang lalui hingga menjadi pemimpin yang ideal di salah satu negara Indonesia. Menjadi seorang pemimpin tidak harus menjadi seorang pejabat yang terpilih. Jadi menjadi seorang yang derajat yang tinggi itu tidak selalu dikatakan kaya ataupun sebagainya. Saya ingin menanya kepada salah satu kelompok kami, bagaimana sih gaya kepemimpinan dari salah satu pemimpin di Indonesia? Salah satunya yang kami diskusikan itu oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Di sini kami akan mendiskusikan tentang gaya kepemimpinan seorang Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang disebut dengan Ahok. Seperti yang kita ketahui kan, kalau pemimpin itu mempunyai daya dapat mempengaruhi bawahannya. Dan pemimpin yang ideal itu biasanya pemimpin yang bijaksana, terus yang tegas. Namun bijaksana dan tegasnya itu tidak menutupi juga bahwa dia bisa baik. Banyak kan orang tuh yang kayak pemimpin otoriter tapi kelihatannya kejam. Tetapi walaupun beliau terlihat seperti otoriter, namun sebenarnya lebih kebijaksana dan tetap baik gitu, seperti yang kita sering lihat.
Bagaimana menurut Rizka? Kalau menurut saya sih, dia kan ngambil topik Ahok ya, dari kepemimpinan Ahok. Kalau menurut saya pribadi, ya yang dijelaskan Mata tadi, Ahok itu kan bijak, tapi ada dong sisi dia kayak terlalu apa ya, ibarat kata tegasnya gitu loh, galak atau bahasa ininya kan galak kan ya. Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada masalah sih kalau dia terlaksana dengan baik sih kalau menurut saya kan, karena kita lihat aja dengan cara dia bekerja kan, benar-benar bukan hanya dari omongan doang, tapi dia benar-benar benar-benar melaksanakannya gitu loh. Nggak kayak kan kita lihat nih ada juga pejabat-pejabat lah, kita bisa lihat sendiri kan di berita-berita, kadang mereka cuman banyak ngomong aja tapi hasilnya nihil gitu sih kalau menurut saya. Jadi lebih bertanggung jawab gitu. Iya. Menurut pandangan saya sendiri, dari gaya kepemimpinan seorang salah satu pemimpin Indonesia, Basuki Cahayapurnama itu mempunyai sifat pemimpin yang berbeda di negara. Jadi pemimpin yang salah satu di Indonesia itu mempunyai sifat atau sikap yang tegas dan juga baik. Jadi dia memiliki pikiran yang logis, dan juga salah satu pengertian di masyarakatnya. Jadi yang menyatakan peraturan ini, pimpin seperti Ahok yang dikatakan ini mau mendengarkan perhatian atau masukan dari berbagai masukan dari rakyat. Juga memiliki ciri khusus yang mau memperhatikan atau mau memberikan kebutuhan dari bawahannya. Yang ketiga itu dia seorang yang pemimpin yang bertanggung jawab, seperti menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan pada dia pimpin. Jadi yang keempat itu, Ahok ini mempunyai sifat yang jujur yang akan menjadikan keterbukaan atau keluasan terhadap masyarakatnya. Dan juga dia telah memberikan segalanya apa yang diinginkan atau yang diberikan mengenai informasi yang mencakup atas kepentingan kelompok di dalam kalangan masyarakat. Jadi yang saya tahu lagi lebih dalam kepemimpinan Ahok ini, dia juga rela berkorban, dan juga pemimpin yang ideal, yang berarti dia bisa terjun ke lapangan demi kepentingan kelompok, maupun tidak mementingkan kepentingan sendiri, yang saya tahu itu. Jadi saya belajar dari kepemimpinan Ahok ini, dia belajar bagaimana caranya mengatur waktu yang cerdas, membawa diri dalam dukungan dan juga keunggulan dalam berpikir, dan peka terhadap hal-hal di sekitarnya. Dan juga dia seorang yang mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang ideal juga, yang berpikir luas dan ide-ide yang segar, yang cemerlang untuk keberlangsungannya kepentingan kelompok ini. Untuk melihat contoh nyatanya dari Pak Basuki atau Ahok, itu membangun RPtra dan Kalijodo. Beliau dapat menjadi contoh yang baik agar para bawahan itu menjadi lebih baik juga. Beliau memiliki sifat yang jujur, tegas, berani dalam mengambil tindakan, transparan serta auditable. Salah satu contoh sikap transparan yang ia miliki itu dapat ditunjukkan dari semua yang menyangkut uang rakyat. Di informasinya selalu disampaikan dari masyarakat ke masyarakat secara terbuka, sehingga rakyat juga senang dengan beliau. Tapi ya Rin, nggak
nggak semuanya loh masyarakat yang terima dengan apa yang dilakukan Ahok. Contohnya tuh yang kayak di Kalijodo kan. Ya, jadi nggak semuanya yang senang dengan apa yang Ahok lakukan. Contohnya kayak di Kalijodo kan. Mereka kan penduduk situ nggak mau buat di apa dibangun ditata lagi kan. Mereka nggak mau. Mereka sampai pernah hampir ini ya menolak, kayak mereka tuh berbondong-bondong supaya demo gitu loh, tapi bukan demo yang besar-besaran gitu ya, kayak cuma nggak terima lah gitu, karena menurut mereka udah lama di situ, tapi kan sebenarnya kan itu kan demi kebaikan gak sih, ini kan Itu salah satu kontranya dari Pak Ahok. Udah gitu beliau juga yang tadi kayak jelasin, dia juga transparan, padahal dia ngejelasin kok dia mau bangun atau ngebangun ulang Kalijodo itu tujuannya untuk apa, tapi banyak masyarakat yang dia nggak suka karena selain karena udah terlalu lama, cara penyampaian Pak Ahok pun terkenal kurang lembut untuk masyarakat. karena Pak Ahok kan tipe orang yang kayak belak-belakan aja gitu. Belak-belakan dia tuh agak sedikit Iya. belak-belakan dan banyak masyarakat yang nggak terima apa-apa Iya. itu. Jadi sifat atau retorika dari gaya kepemimpinan Ahok ini bisa dijadikan gaya kepemimpinan yang otokratis menurut saya sendiri. Jadi Ahok ini mempunyai gaya kepemimpinan yang dapat mengaruhi terhadap masyarakatnya itu. Jadi dengan retorika yang ada yang menekankan pada fakta yang sedia dan juga menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinan yang dimiliki Ahok ini yang juga mempunyai sifat kepemimpinan yang tegas, yang baik dan juga obsesif dalam mencapai tujuannya dalam sebagai pemimpin dalam bekerja. Jadi tujuannya oleh Pak Ahok ini juga berusaha dengan perhitungan dan juga perencanaan yang sistematis dan akuntabel. Jadi Pak Basuki ini disebut dengan efek yang berretorika, yang menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat juga dengan gaya yang khasnya yang keras dalam menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Jadi sifatnya itu juga bisa mengubah sikap dan juga sifat dalam bermasyarakat semakin lebih baik lagi, juga bertambah atau malah bertambah buruk dalam persepsi dalam setiap pendapat orang berbeda-beda, yang bergantung bagaimana dia menanggapi sifat dalam kebijakannya. Baik jadi jaringan komunikasi yang saya tanggap dari Pak Ahok ini, jadi komunikasi dari Pak Ahok ini mengutamakan informasi secara verbal. Jadi informasi secara ini cenderung memisahkan isu dan juga orang-orang yang mengkomunikasikan isunya terhadap kepemimpinan Pak Ahok ini sendiri. Jadi pada awalnya ada wawancara terhadap wartawan yang mewawancarinya, yaitu dengan cara memarahi, mengusir wartawan tersebut. Jadi akhirnya mempersilahkan wartawan untuk mewawancarai pada keesokan harinya. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh Ahok ini secara verbal, yaitu komunikasi yang diucapkan secara lisan terhadap perbincangannya terhadap wartawan ini dengan cara berbarengan yang disampaikan secara lisan tersebut. Jadi komunikasi ini merupakan gaya yang meledak-ledak atau intonasi suara ini tegas atau yang juga tinggi. Jadi yang dianggap sebagian masyarakat itu sebagai kepemimpinan yang otokratis juga yang cenderung juga memiliki tutur kata yang intonasinya memiliki cenderung lemah lembut terhadap komunikasi Ahok ini. Jadi yang saya tangkap
menangkap ini komunikasi Ahok juga mempunyai komunikasi yang meledak-ledak atau ekspresi yang membuat masyarakat itu terlihat seperti marah atau yang dianggap kurang etis dalam berbicara secara masyarakat. Jadi yang disampaikan atau yang diterapkan dalam meeting itu masyarakat menganggap idealnya pada Ahok ini memiliki sikap yang juga mengayomi terhadap masyarakat dan juga sabar dan juga lugas bagi para pendengarnya dengan baik. Jadi yang juga dianggap tidak selalu mencerminkan sosok pemimpin yang bijaksana. Jadi pemimpin itu wajib memberikan contoh yang baik yang membuat bawahannya makin lebih baik lagi kepada masyarakat luas. Jadi yang kita tangkap itu berarti Pak Ahok itu misalkan ngomong ke bawahannya itu kan kayak jelas, jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu ya, walaupun bukan kasar sih bahasanya, ada nada berbicaranya terus kan kayak belak-belakan gitu biar nggak ada miskomunikasi. Itu juga kalau kita lihat dari berita-berita ya jarang nggak sih kalau Pak Ahok tuh ngasih bawahannya kayak miskomunikasi, nggak ada kayaknya ya, kayak lancar aja ngasih semua. Tapi menurut kalian wajar nggak sih kalau Pak Ahok ngomong gitu? Kan ada juga kan orang yang nggak bisa iya harus dilembutin gitu. Wajar nggak sih menurut kalian bahasanya kasar kayak gitu? Sebenarnya kalau gaya bicara orang, kayak pernah baca soal gaya berbicara Pak Ahok, karena kan sempat kontroversi ya karena dia sedikit kayak terkesan kasar. Soalnya sebenarnya bukan kita bilang memang kasar. Terus sampai wakilnya waktu itu Pak Jarod sampai bilang kalau itu memang gaya bicara dari Pak Ahok. Kita tadi bilang yang dibahas di Suandri kalau dia itu otokratis ya, dia otokratis bukan, kan beda ya otokratis sama otoriter. Dia dengan gaya berbicara kayak gitu dia menekankan bahwa beliau melakukan hal ini demi tujuan yang baik, sampai dan tujuan itu baik. Tapi sayangnya masyarakat kan nggak biasa mendengar kayak gitu, dan kayak itulah gaya komunikasinya Pak Ahok. Cuman kadang ada juga ya, pernah kan salah satu saya pernah ngeliat di TV ya, itu ngomong kayak nunjuk-nunjuk gitu loh. Iya. Kita kan kayak nunjuk itu kayak nggak suka sih ya. Menurut saya sih ya boleh, tapi nggak perlu gitu kayak main tangan nunjuk gitu. Karena ibaratnya kita aja kalau misalkan dimarahin sama orang tua tuh kan sakit hati ya. Menurut saya juga nggak semuanya yang dilakukan Pak Ahok itu selalu benar. Itu contoh kecil aja ya. Sekian dari diskusi kelompok kami. Kiranya apa yang kami diskusikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi faedah untuk kedepannya. Dan di sini teman kelompok kami akan memberikan hasil kesimpulan dari materi kami yang kami diskusikan dan juga yang ambil oleh Rini Simanjuntak. Baik, saya akan menyimpulkan dari diskusi kami. Peran dari Bapak Basuki Cahayapurnama ini terlihat sangat ambis dalam kemajuan bangsa dan menegakkan kewajibannya sebagai gubernur pada masa jabatannya. Dalam upaya penegakan kebijakan ini tentu tidak semata-mata tugas dari pemimpin saja, namun bersangkut dengan pemerintah yang berwenang. Segala upaya yang beliau lakukan itu tidak mudah, oleh karena itu retorika dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menegakkan kebijakan. Retorika gaya kepemimpinan yang dimiliki Pak Ahok ini dapat meyakinkan masyarakat apa yang dibicarakan beliau sangat jelas nyata tindakannya. Maka masyarakat percaya sama beliau. Walaupun cara berbicara beliau sangat tegas, cenderung keras,
cenderung keras itu, tapi bagi yang pendengarnya itu mengerti maksud beliau, tujuannya itu jelas. Beliau juga sangat terbukti dalam hasil kerjanya seperti Kali Jodoh. Sekian dari presentasi dan juga diskusi hasil kelompok kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diskusi yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya kami minta maaf, mungkin banyak kalimat-kalimat yang kurang memadai Atau dengan situasi yang kurang kondusif. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Shalom, selamat sore.